Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Selasa 31 Januari 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yehezkiel 3 ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu." Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema, engkau telah ditetapkan menjadi pelayannya. Pengakuan ya dengan segenap hati ketika diteguhkan menjadi pelayan Tuhan bukan sekedar pengakuan, melainkan lebih dari itu. Namun kesediaan yang terlahir dari kesungguhan hati yang bersedia melaksanakan panggilan Allah dalam pelayanan yang dipercayakannya. Oleh sebab itu, pengakuan itu tidak berakhir pada saat ibadah peneguhan selesai. Di pihak lain, pengakuan itu menandakan seseorang telah ditetapkan menjadi pelayannya. Lebih lanjut, pengakuan itu diwujud nyatakan dalam tindakan nyata. Dikatakan bahwa setelah 7 hari dalam perenungan, Yehezkiel diingatkan kembali oleh Allah bahwa ia telah ditetapkan menjadi penjaga kaum Israel. Oleh sebab itu, apabila firman Tuhan datang kepada Yehezkiel, maka ia segera melaksanakan tugasnya. Tugas Yehezkiel adalah menyampaikan apa yang diperintahkan Allah. Jikalau ia tidak mengingatkan orang jahat, maka kesalahan orang itu ditanggung oleh Yehezkiel. Demikian juga sebaliknya, apabila Yehezkiel sudah mengingatkan orang jahat dan tidak mau berubah, maka orang jahat itu yang akan menanggung kesalahannya. Artinya, tugas seorang pelayan adalah menyatakan yang benar dan tegurlah yang salah. Jangan menunda apa yang seharusnya dilakukan agar seseorang yang berbuat jahat tidak tersesat, tetapi kembali pada jalan yang benar. Oleh sebab itu, tugas seorang pelayan Tuhan bukan hanya menjalankan tugas rutin, baik dalam ibadah minggu maupun ibadah lainnya. Lebih dari itu, perlu adanya kepekaan terhadap warga jemaat yang membutuhkan bantuan pelayanan akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Bahkan ketika didapati ada yang berlaku jahat, hendaknya ditegur dan dinasehati secara berkesinambungan sehingga menyadari kesalahan yang dilakukan. Tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab para pelayan Tuhan saja, melainkan menjadi tanggung jawab setiap kita yang percaya kepadanya. Doa pagi ini, ya Tuhan, layakkan kami menjadi berkat bagi sesama. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.